Contoh sampai Ini suaranya sudah coba didengarkan di luar dulu. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan berbagai nikmat. Salah satunya adalah kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita dapat melaksanakan technical meeting dalam rangka Lomba Olimpiade Milad Man 2 Kota Madiun ke-78. Salawat serta salam tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan contoh suri tauladannya. Semoga dengan bacaan sholawat kita termasuk menjadi umat yang mendapatkan syafat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mohon izin perkenalkan, saya adalah Bu Yuli selaku PJ Guru yang menangani Lomba Olimpiade Milad Man 2 Kota Madiun ke-78. Saya dibantu oleh banyak siswa sehingga dapat terlaksana rencana kegiatan kita dengan baik. Salah satunya adalah technical meeting hari ini. Sebelum saya sampaikan pelaksanaannya nanti, saya bacakan dulu jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri pada Lomba Olimpiade hari ini. Yang pertama adalah yang mendaftarkan Olimpiade Matematika, itu sebanyak 49 siswa. Kemudian IPS itu 51 siswa. Dan IPA itu 54 siswa. Alhamdulillah. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, atau adik-adik yang akan mengikuti lomba ini ternyata teman kalian, baik itu satu sekolahan maupun beda sekolahan, ada yang ingin ikut, maka konfirmasi masih kami terima terakhir hari ini. Di luar itu tidak akan kami terima karena kami juga butuh persiapan untuk kami upload datanya di aplikasi yang akan digunakan untuk lomba nanti. Bapak, Ibu, pendamping lomba Olimpiade, serta adik-adikku yang berbahagia, untuk pelaksanaan lomba nanti yang perlu kami haturkan adalah lombanya nanti sifatnya online, mengerjakannya online plus manual. Jadi ada mengerjakan langsung di lembar jawaban. Nah, karena lombanya nanti menggunakan aplikasi ulangan milik kami, maka seluruh peserta diharapkan sudah hadir di ruang, jadi bukan di madrasah, namun di ruang-ruang yang telah ditentukan itu maksimal 7:30. 7:30 harus sudah siap di ruangan dengan menggunakan salah satu alat, HP atau laptop, salah satu. Tentu saja itu sudah diisi dengan paketan data. Kalaupun paketan data yang menggunakan laptop itu memakai HP, maka HP-nya murni harus di atas, diperlihatkan ke panitia siswa yang mendampingi adik-adik dan tidak dipegang sama sekali kecuali memang hanya untuk menyalurkan data.
Itu dari segi kedatangan. Kemudian setengah 8 itu akan dilaksanakan simulasi. Simulasi apa? Simulasi cara mengerjakan di aplikasi itu. Username-nya nanti sudah dibagikan melalui grup WA. Password-nya bagaimana nanti juga akan dibagikan. Hanya saja nanti mungkin masih menambahi dengan token kalau diperlukan, sehingga memang siswa harus datang setengah 8. Simulasi itu dibutuhkan sekitar 15 menit saja, karena prinsipnya meskipun pada saat simulasi itu siswa mengerjakan soal, namun bukan benar dan salahnya mengerjakan soal di simulasi itu tidak penting. Mengerjakannya bisa ngawur, yang penting anak bisa masuk aplikasi, kemudian mengerjakan soal, kemudian bisa mengirimkan jawabannya lalu logout. Seperti itu yang dipentingkan. Itu sekitar 15 menit, maka jeda antara simulasi dengan pelaksanaan 15 menit itu bisa digunakan siswa untuk siap-siap. Lomba itu kami mulai persis jam 8. Selama 120 menit atau 2 jam, berarti selesai lomba jam 10, semua jawaban online sudah dikirim, mohon nanti tidak melampaui batas waktu. Karena kalau melampaui batas waktu, otomatis jawaban yang harusnya dikirim melalui aplikasi tidak akan bisa terbaca. Sehingga nilainya nanti bisa 0, seperti itu. Jangan melampaui batas waktu, ketika mengerjakan betul-betul waktunya dipertimbangkan sehingga tidak merugikan diri sendiri. Jam 10 selesai, berarti siswa dipersilahkan istirahat, nanti diberikan konsumsi, baik siswa maupun pembina, nanti akan diatur oleh panitia, baik guru maupun siswa, menunggu sampai kami selesai koreksi, kemudian menggabungkan nilai, baru nanti dikumpulkan untuk diumumkan siapa juaranya, sekaligus penerimaan hadiah. Seperti itu. Itu garis besar pelaksanaan lombanya. Nah, sekarang yang terkait dengan soal, karena kami adalah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Agama, maka soalnya mengacu pada kisi-kisi KSM. Jadi matematika terintegrasi, kemudian IPA terintegrasi pelajaran agama Islam, IPS juga terintegrasi dengan pelajaran agama Islam, seperti itu. Lalu apakah semuanya terintegrasi? Ada beberapa soal yang mungkin itu mengacunya nanti ke OSN. Tetapi pada dasarnya karena kami adalah Kementerian Agama, maka secara umum kisi-kisinya mengacu pada kisi-kisi KSM yang dilaksanakan oleh KSKK Kementerian Agama. Seperti itu. Kemudian untuk waktu 120 menit itu jenis soalnya bagaimana? Jenis soalnya nanti akan ada 2. Pilihan ganda itu yang jawabannya harus diupload melalui aplikasi, ditambahi dengan isi. Soal ada di aplikasi, akan tetapi jawabannya siswa dapat mengerjakan di lembar tersendiri, yaitu kertas manual. Itu yang harus diberi identitas dan secara bersamaan selesai dalam waktu 120 menit. Kemudian soalnya berapa? Untuk pilihan ganda nanti ada 4 option A, B, C, D. Sesuai tingkatan ini adalah lomba SMP. Soal pilihan gandanya 35, kemudian isinya adalah 5 soal. Siswa yang akan mendapatkan skor tertinggi tentu saja adalah nilai gabungan dari soal pilihan ganda dan IC tersebut. Kemudian untuk penskor bagaimana? Kami masih mengacu pada juknis dari KSM, belum mengacu pada juknis
seleksi masuk ke perguruan tinggi, belum. Sehingga kalau siswa menjawab benar, itu nanti skornya 4. Kemudian kalau salah itu -2, kalau kosong itu -1, seperti itu. Jadi semuanya berisiko sehingga anak memang harus berpikir menentukan mana yang paling menguntungkan dia. Seperti itu. Saya ulang, untuk benar itu skornya 4. Kalau salah itu -2. Kalau kosong atau tidak dijawab itu -1. Terakhir, keputusan panitia prinsipnya tidak dapat diganggu gugat. Jika sepenuhnya berada pada keputusan panitia Olimpiade Milad Man 2 Kota Madiun ke-78. Untuk alat tulis, baik itu ballpoint, pensil, penghapus, silahkan dibawa, diperbolehkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami berikan sesi tanya jawab bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan membuka kameranya. Kilam banternya dia. Oke, nanti dari pihak panitia proses technical meeting ini akan kami rekam, kemudian rekaman itu akan kami unggah ke YouTube sehingga Bapak Ibu guru pendamping maupun siswa calon peserta lomba olimpiade itu bisa mengulang dari apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Baik, saya tunggu sampai sekitar 10 menit. Kalau dalam rentang waktu 10 menit tidak ada pertanyaan, kami rasa apa yang saya jelaskan sudah mencukupi sebagai persiapan lomba olimpiade tanggal 22. Baik, kami tunggu Bapak Ibu. Kayaknya kok belum ada yang bertanya. Silakan mengacungkan tangan, raise hand. Kalau ada yang bertanya. Itu. Baik, Mbak Zayin ya. Silakan dibuka kameranya. Alvin Eko. Oh, pilih. Bantu saya. Ada yang bertanya 2 kayaknya tadi. Alvin Eko sama Semomang. Kalau bertanya biasanya langsung jadi yang paling atas. Oh gitu. Oke. Oke. Monggo Bapak. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih, tadi pertanyaannya bagaimana jika ada skor yang sama? Mohon maaf sebelumnya, selama ini
belum pernah terjadi selama kami melaksanakan lomba olimpiade itu ada 2 siswa atau lebih memiliki skor yang sama. Namun seandainya nanti ada siswa yang memiliki nilai yang sama, maka karena proporsi antara pilihan ganda dengan IC itu tidak sama, maka kami akan lebih memilih ke skor yang pilihan ganda. Lebih banyak yang mana skornya, maka itu nanti yang akan menjadi skor lebih tinggi, seperti itu. Namun seperti tadi yang saya sampaikan, selama kami melaksanakan, belum pernah ada siswa yang 2 atau lebih siswa yang memiliki skor yang sama, seperti itu. Ada lagi mungkin yang bertanya? Baik, untuk Mbak Zain, untuk jawaban IC apakah harus lengkap? Tidak perlu, karena prinsipnya ini kan efektivitas waktu, bukan ulangan harian. Sehingga siswa langsung to the point untuk menjawab IC, dijawab seperlunya. Dalam arti seperlunya itu jika memang dari apa yang dikerjakan di IC itu butuh penjelasan lebih detail, monggo. Jika memungkinkan diberikan. Seperti itu, tapi tidak perlu menuliskan yang diketahui yang ditanyakan. Oke, ada lagi? Baik, saya tunggu sampai pukul 13.30 menit. Ini pertanyaannya. Monggo yang angkat tangan. Oke, Mbak Anissa. Pertanyaannya apa? Baik, Raden Setio Budi. Niki siswa napa Pak Guru nggih? Ini yang dimaksud pertanyaannya dimulainya kapan itu lombanya ya. Lomba itu dilaksanakan, saya ulang, lomba dilaksanakan tanggal 22 Januari 2024 pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Diharapkan seluruh siswa sudah siap di ruang masing-masing. Kemudian dilaksanakan simulasi sekitar 15 menit. Kemudian ada jeda waktu sebentar. Kemudian kalau tidak ada halangan atau masalah ketika siswa simulasi, berarti jam 8 pagi itu lomba kita laksanakan. Nah, kecuali pada saat simulasi ada beberapa siswa yang mungkin mengalami kendala sehingga waktu lomba mungkin akan kita undur untuk beberapa menit. Tapi pada prinsipnya lomba olimpiade secara serentak 3 Mapel itu dilaksanakan mulai pukul 8. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, untuk pemenang sesuai juknis, berapa? Nah, 1, 2, 3 saja. Enggak, berapa? Itu hadiahnya. Berarti dari PBK? Sampai 6. Ya. Hadiahnya 1, 2, 3. Baik. Untuk pemenang hadiah berupa uang pembinaan dan piala itu kami hanya memberikan kepada juara 1, 2, 3 per Mapel.
Sehingga ada 9 orang untuk 3 mata lomba. Kemudian untuk harapan 1, 2, 3 atau juara ke 4, 5, 6 itu sertifikatnya akan tertera bahwa dia juara ke 4, 5, 6. Sedangkan selain itu hanya memperoleh sertifikat tetapi sifatnya sebagai peserta. Untuk ranking keseluruhan siswa tetap akan kami berikan melalui grup WA resmi Berkopman 2 Kota Madiun seperti itu. Seluruh pemenang beserta skornya akan kami sampaikan. Ada lagi yang ditanyakan? WA. Oh. Yang Fadil. Sudah saya jawab tadi. Yang Seragam mana? Baik, untuk saat lomba pakai seragam sekolah masing-masing. Monggo mau pakai batik kalau punya batik atau pakai yang seragam khas. Biasanya hari Rabu Kamis itu kan ada khas. Monggo. Mau pakai biru putih? Monggo. Mau pakai pramuka? Monggo. Pokoknya seragam sekolah. Yes. Baik, kalau ada kecurangan bagaimana? Akan kita diskualifikasi. Sehingga nanti posisi tempat duduk peserta itu tidak menghadap meja guru, namun membelakangi. Misalkan meja guru di sebelah timur, maka siswa peserta itu membelakangi meja guru dan ada 2 pengawas dari siswa. Pengalaman tahun kemarin itu ada 2 siswa yang kita diskualifikasi meskipun pekerjaannya hasilnya bagus, namun akhirnya dia tidak mendapatkan skor. Seperti itu, kita nolkan. Untuk peserta dari luar kotanya mana nggih? Ngawi. Ngawi itu saya anggap masih terjangkau, belum terlalu jauh. Parkiran kendaraan nanti akan ada pengumuman. Nonton nggih? Petunjuk arah. Baik, nanti kita buatkan apa itu? Sherlock. Dena ruang. Ya, dena ruang kita berikan. Sherlock nanti diberikan lewat grup WA. Terus apa lagi yang belum saya jawab? Untuk jawaban isi. Oke. Untuk penilaian isi bagaimana? Sudah saya jawab. Baik. Belum ada pertanyaan baru? Mungkin masih ada pertanyaan? 3 menit lagi. Ada berapa soal? Baru ya? Nanti. Ini terakhir ya. Nah, ini nenek, ini mas apa mbak? Berarti tadi nggak ikut sejak awal. Ya toh. Baik, saya bacakan lagi bahwa pilihan ganda itu 35 soal. Ketentuannya kalau benar skornya 4, kalau salah skornya dikurangi 2. Kemudian kalau kosong tidak menjawab skornya -1. Pilihan gandanya 35 soal, IC-nya 5. Tidak perlu menuliskan diketahui ditanyakan. To the point. Menjawabnya soal IC itu di lembar tersendiri yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Bagi yang dicurigai curang, ingat jangan membuat panitia curiga sehingga Anda akan didiskualifikasi. Seperti itu. Untuk soal pilihan ganda online itu, ya nanti melalui Webman 2, linknya akan dibagikan saat simulasi. Saya kira kalau aplikasinya tidak perlu kami bagikan sekarang, saya rasa semua siswa itu sudah terbiasa menjawab melalui Google Form.
Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak perlu kami bagikan sekarang. Oleh karena itu jangan sampai terlambat. Datangnya 7:30 harus sudah berada di kelas atau di ruang yang akan digunakan untuk lomba. Karena masing-masing lomba itu pesertanya sekitar 50, satu mata lomba akan dibagi ke dalam 2 ruangan. Sehingga 3 mata lomba itu menjadi 6 ruang. Materi pelajaran kelas 7 hingga kelas 9. Bagaimana bagi peserta yang sekarang baru kelas 8, belum kelas 9, ya. Kalau anak olimpiade itu saya rasa persiapannya sudah cukup. Baik, ada lagi yang bertanya? Saya tunggu lagi 1 menit. 1 minute. Materi mengacu kepada kisi-kisi KSM. Kenapa KSM bukan OSN? Karena kami adalah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Baik, sudah 13:31. Saya rasa cukup. Hampir seluruh pertanyaan sudah diajukan oleh calon peserta. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan siswa-siswi calon peserta lomba olimpiade. Ya, ada satu yang mungkin perlu saya sampaikan bagi kalian yang berkeinginan untuk mendaftarkan sebagai calon siswa kelas 10 di MAN 2 Kota Madiun tahun pelajaran 2024-2025, maka keikutsertaan Anda di ajang lomba Olimpiade Milad itu akan menambah poin melalui jalur prestasi jika Anda mendaftar sebagai calon siswa MAN 2 Kota Madiun. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan lagi untuk mengikuti lomba Olimpiade Milad MAN 2 Kota Madiun ke-78 nanti pada tanggal 22 Januari 2024. Apa yang sudah kita bahas pada technical meeting hari ini, recordnya akan kami unggah di YouTube dan linknya jika sudah jadi akan di-share di grup WA peserta Olimpiade. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan adik-adik semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, recorded ya anu ya. Iya. Masih wae sing di. Bisa ditulis sama.